Bahkan darahnya itu sampai menciprat ke segala arah. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 teka-teki kematian misterius yang sampai saat ini belum terpecahkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Beberapa kasus kematian yang penuh misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini biasanya bukan hanya membuat bingung penyidik atau pihak berwenang, melainkan juga masyarakat. Di dunia ini masih banyak sekali kasus-kasus kematian yang penuh dengan misteri dan juga teka-teki. Teka-teki ini pun seringkali memunculkan beberapa spekulasi tertentu dari kalangan pecinta misteri. Dan di bawah ini kita akan membahas tentang 3 teka-teki kematian yang masih menjadi misteri. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Kasus yang pertama ini pembunuhan seorang pria yang bernama Roland Owen dan terjadi pada bulan Januari tahun 1935 saat ia menginap di President Hotel kota Kansas, Amerika Serikat. Ia menginap di kamar dengan nomor 1046. Pada saat kejadian pembunuhan, Owen ditemukan tergeletak di lantai tanpa pakaian dan penuh dengan darah. Bahkan darahnya itu sampai menciprat ke segala arah, mulai dari tempat tidur, dinding kamar, langit-langit kamar, dan bahkan sampai di kamar mandi, teman-teman. Pihak berwajib datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, dari hasil penyelidikan, seorang telah mengikat leher, pinggang, dan pergelangan kakinya. Bekas-bekas luka yang ada pada Owen menandakan ia telah disiksa selama berjam-jam lamanya. Tak hanya itu, Owen juga memiliki luka bekas tikaman benda tajam di beberapa bagian tubuhnya. Tulangnya patah, paru-parunya tertusuk, dan beberapa luka berat lainnya. Karena demikian, pada saat itu Owen ditemukan masih dalam keadaan hidup, teman-teman. Nah, lantas polisi pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Owen seperti apa yang sedang terjadi. Namun, yang dijawab Owen justru sangat aneh, teman-teman, karena dia menjawab dia hanya terjatuh dari kamar mandi. Coba kalian bayangkan kalian dari kamar mandi dan terjatuh, terus darah kalian bisa menciprat ke segala arah. Itu kan kayak yang ada yang nggak beres dengan si Owen ini. Polisi juga menanyakan kepada Owen apakah ada seseorang bersamanya. Namun Owen juga menjawab dengan sangat aneh, yaitu tidak ada orang bersamanya. Nah, karena pada saat itu mereka sudah melihat Owen dalam keadaan pendarahan, mereka langsung membawa Owen ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, pada tanggal 4 Januari tahun 1935, Owen meninggal. Kejanggalan kasus ini terletak pada sosok Owen sendiri. Pelayan hotel yang bernama Randall Probst menerangkan ketika berada di kamar, Owen punya kebiasaan untuk membiarkan ruangannya gelap gulita dengan hanya menyisakan lampu kecil di meja untuk tetap menyala. Keanehan dari Owen ini juga turut dirasakan oleh pihak kebersihan yang bernama Mary Soptic. Nah, saat si Soptic ini selesai membersihkan kamar dari Owen dan ketika dia ingin mengunci pintu, Owen lantas mengatakan kepada Soptic jangan kunci pintunya karena ada temannya yang akan datang ke kamar itu. Dan for your information, bahwa Presiden Hotel itu memiliki kamar-kamar yang sangat aneh, yaitu mereka tidak memiliki kunci dari dalam. Jadi kayak kunci mereka itu selalu dikunci dari luar, teman-teman. Pada tanggal 3 Januari tahun 1935, si Soptic ini mendengar dari dalam kamar Owen bahwa Owen sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon, dan seseorang itu dia sebut sebagai Don, dan dia mengatakan bahwa dia tidak lapar. Masih pada hari yang sama, tepatnya jam 4 sore, ketika Soptic ingin menawarkan handuk hangat kepada Owen, dia mendengar dari luar bahwa ada seseorang dari dalam kamar Owen dengan suara yang sangat berat seperti suara laki-laki, teman-teman. Dan menurut aku inilah part yang paling aneh, yaitu tepatnya pada tanggal 4 bulan Januari 1935, operator hotel mencurigai bahwa kabel milik telepon dari Owen ini telah diputus dengan secara sengaja, teman-teman. Nah, karena mereka merasa aneh dan merasa heran, mereka mengutus beberapa orang untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi dalam kamar Owen ini. Sesampainya mereka di kamar Owen, mereka menemukan bahwa Owen dalam keadaan babak belur. Dalam penyelidikannya, polisi mengatakan bahwa mantel dan juga pakaian dari Owen ini telah hilang saat tubuhnya ditemukan. Jadi kayak yang mereka menemukan tubuh dari Owen, terus pakaian-pakaian dari Owen itu menghilang secara misterius seperti kayak yang ada orang yang menyembunyikannya, teman-teman. Selain itu, polisi pun hanya menemukan sebuah jepitan rambut, sebatang rokok yang masih utuh, dan juga 4 buah sidik jari kecil yang diduga adalah milik seorang wanita. Kejanggalan yang lebih mengganggu yaitu dia menggunakan identitas palsu saat check-in di President Hotel, teman-teman. Disebutkan bahwa pria itu menggunakan nama palsu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dan sampai saat ini belum ada seseorang yang dapat memastikan siapa sosok Don yang diduga membunuh Owen. Owen sendiri bahkan tidak jelas asal-usulnya dari mana, karena saat pemberitaan itu tersebar, tidak ada keluarga atau kerabat yang datang untuk melihatnya. Dan juga ada beberapa spekulasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Owen ini ialah mata-mata yang bernama
Artemus Oclerte yang meninggalkan keluarganya pada bulan April tahun 1934. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Apa kalian percaya bahwa dia adalah mata-mata atau bukan makhluk dari bumi, melainkan makhluk dari masa depan mungkin, atau dari sebuah lorong waktu? Apa kalian tahu? Coba komen di bawah. Kasus yang kedua ini tak kalah misteriusnya dengan kasus yang pertama, yaitu penemuan sosok mayat misterius di lembah Isladen, Bergen, Norwegia pada tanggal 29 November tahun 1976. Jadi mayat ini ditemukan tersembunyi di bebatuan yang ada di sana, dan mayat ini juga ditemukan dalam keadaan setengah tubuh hangus terbakar. Dilansir dari BBC, di tempat kejadian perkara ditemukan barang-barang diduga milik wanita tersebut, yaitu beberapa perhiasan, jam tangan, payung yang telah dirusak, selusin pil tidur merah muda, 2 plastik berisi bensin, beberapa buah botol alkohol, dan sebuah paket makan siang. Namun anehnya, perhiasan tersebut diletakkan di samping wanita seolah-olah itu tanda penghormatan terakhir buatnya. Selain terbakar, mereka juga menemukan di dalam tubuh wanita itu terdapat gas karbon monoksida, 50 butir pil tidur, dan juga beberapa luka memar di leher dari wanita tersebut. Sidik jari wanita ini pun telah dihilangkan dengan catatan dental yang tak bisa ditemukan sama sekali. Keanehan mayat wanita yang tidak teridentifikasi itu kian membingungkan dengan penemuan 2 koper yang tersimpan dalam safe deposit box di sebuah stasiun kereta api di Bergen. Ketika dibuka, penyidik menemukan bahwa semua merek pakaian telah dibuang. Nah, dalam koper itu mereka menemukan juga ada beberapa paspor palsu dengan nama-nama khas Eropa. Nama-nama tersebut yaitu Genevieve Lancia, Alexia Zarna Merces, Finella Lord, Claudia Nielsen, Claudia Cella, Vera Jalre, Vela Skolsnek, dan Elizabeth Lynn Hoifer. Nah, dari deretan-deretan nama itu menunjukkan bahwa wanita itu sudah berkeliling ke Eropa dengan identitas atau nama palsu, teman-teman. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan uang Deutschmark, yaitu mata uang dari Jerman, beberapa rambut palsu, sebuah salep dengan resep dari dokter, sebuah alamat yang sudah dibuang, serta sebuah jurnal yang berisikan kode-kode yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dan sampai sekarang, kasus ini masih menjadi misteri dan bahkan tidak ada orang yang tahu bahwa sosok wanita tersebut ialah siapa. Namun juga banyak orang yang mempercayai bahwa sebenarnya wanita itu ialah mata-mata dari Jerman dan dibunuh oleh 2 orang yang berasal dari Bukit Floyen. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, jadi ini kasus yang terakhir, yaitu kematian misterius dari Somerton Man. Nah, jadi Somerton Man ini ditemukan pada tanggal 1 Desember tahun 1948 di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Mayat pria ini ditemukan oleh seorang yang bernama John Baines Lyons saat ia sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Setelah diselidiki, tidak ditemukan adanya beberapa tindak kekerasan terhadap pria ini, dan bahkan dia mati atau meninggal dalam keadaan memakai pakaian setelan utuh, teman-teman. Jadi kayak yang dia memakai seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi seakan-akan dia habis dari pesta atau habis dari mana dengan menggunakan pakaian yang aneh, teman-teman. Saat ditemukan, mereka juga mendapati bahwa ada sebatang rokok yang sudah dihisap separuh dan diletakkan di samping tubuh korban. Akhirnya mayat Somerton Man ini dibawa ke rumah sakit untuk mengikuti proses post-mortem. Dan dari hasil sementara, pihak dokter menyebutkan bahwa dia meninggal akibat serangan jantung. Saat itu pihak kepolisian dibuat kebingungan karena mereka tidak dapat mengidentifikasi pria itu. Mereka tidak bisa menemukan kartu identitas, bahkan paspor sekalipun. Dan bahkan mereka juga hanya menemukan beberapa barang bukti seperti tiket bus jurusan North Glenock, sisir logam, permen karet, rokok, sapu tangan, dan juga korek api. Dan seperti kasus wanita Isdal tadi, ketika mereka ingin mengecek merek pakaian yang dipakai oleh Somerton Man itu, mereka tidak menemukan sama sekali, dan bahkan mereka mengatakan bahwa sebenarnya merek pakaian Somerton Man itu telah sengaja dibuang oleh seseorang. Lebih dari sebulan setelah penemuan jasad pria ini, tepatnya pada tanggal 14 Januari tahun 1949, penyidik menemukan sebuah koper misterius yang tersimpan di stasiun kereta api Adelaide. Ketika ditelusuri, koper tersebut ternyata telah disimpan seseorang sejak tanggal 30 November tahun 1948 pukul 11 siang. Persis seperti pakaian yang telah ditemukan, di dalam koper tersebut mereka menemukan pakaian-pakaian yang mereknya sengaja telah dihilangkan. Hanya tersisa tulisan nama T dan juga Kane yang tertulis di dasi dan juga kantong. Masih belum ada titik terang, pada April tahun 1949, polisi dibuat kebingungan lagi karena mereka menemukan secari kertas di dalam pakaian milik korban. Jadi kertas itu ditemukan di dalam sebuah jahitan atau kantung kecil yang ada dalam celana dari pria itu. Dalam kertas itu tertulis tamam shoot atau artinya selesai. Sontak orang-orang langsung heboh karena dalam kata-kata itu juga mereka bisa menemukan di dalam sebuah buku puisi The Rubaiyat karangan penyair Persia yang bernama Omar Khayyam.
Polisi juga mengatakan bahwa sebenarnya kertas itu sengaja dirobek dari buku aslinya, dan bahkan polisi sampai mencari siapa pemilik buku tersebut di kota itu. Sampai pada akhirnya buku itu ditemukan pada seorang dokter dari Glenelg, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya buku itu bukanlah miliknya. Dia menemukan buku itu di kursi belakang saat mobilnya diparkir di jalan Glenelg, sekitar 1 minggu sebelum ada pemberitaan tentang penemuan Maya, teman-teman. Tak sampai di situ, mereka pun membuka buku tersebut dan mereka menemukan ada beberapa huruf dan juga kode-kode yang tidak tahu artinya apa. Tidak ada satupun kriptografi ataupun matematikawan yang dapat memecahkan kode-kode tersebut. Dan dari sini akhirnya muncullah spekulasi yang dimana orang-orang mengatakan bahwa Sam Waterman ini ialah seorang mata-mata yang ingin memata-matai Australia. Karena kasus ini tidak menemukan titik terang, akhirnya polisi memutuskan untuk memakamkan pria ini pada tanggal 14 Juni tahun 1949. Gimana menurut kalian, teman-teman? Apa kalian tahu? Mungkin dia adalah mata-mata, atau mungkin seperti yang gue bilang tadi, mungkin dia pria dari lorong waktu yang datang dari masa depan, atau mungkin bukan berasal dari bumi. Jika kalian tahu, boleh juga komen di bawah, dan supaya kita bisa bahas bersama-sama, teman-teman. Oke, itulah 3 teka-teki kematian yang masih menjadi misterius sampai saat ini, dan bahkan belum ada seorang yang dapat memecahkan kode-kode tersebut. Dan menurut teman-teman, kasus mana yang penuh dengan misteri? Boleh kalian komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you on the next video, guys. Salam perdamaian. Dadah.